Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kepada Bapak Ferianto MKep selaku dosen pengampu presentasi pada kali ini dan selamat siang teman-teman lain yang berbahagia. Baik, pada kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan asuhan keperawatan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Untuk nama-nama anggota kelompok 3 ada next. Ada Suciana Wulandari, Wanda Anggun, Mansur Awali, Gusira Endani, Intan Surya, Celia, Era Rosalina, Herlina, Dela Aulia, Putri Nurayu, Yunda Kofifa, Muhammad Fauzan, dan Cindy Gracia. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Era. Untuk yang pertama, untuk subtopik pertama ada ketidakberdayaan. Untuk ketidakberdayaan sendiri yaitu adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan, sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi. Untuk respon ketidakberdayaan, itu sendiri yaitu adalah ketidakberdayaan dalam mencapai tujuan hidup dimaknai sebagai hilangnya makna hidup, bahkan muncul keinginan mengakhiri hidup. Untuk responnya itu ada dua respon, ada respon adaptif dan respon maladaptif. Untuk respon adaptifnya itu ada menyendiri, otonomi, bekerjasama, independen. Untuk respon maladaptifnya itu ada menarik diri, ketergantungan, manipulasi, dan curiga. Yang selanjutnya ada keputusasaan. Untuk keputusasaan sendiri, keputusasaan menurut Kierkegaard disebabkan kegagalan manusia menyeimbangkan unsur-unsur pokok dalam dirinya serta kegagalan untuk menghubungkan dirinya dengan yang abadi. Untuk respon keputusasaan yaitu perubahan peran yang diungkapkan sebagai akibat dari keputusasaan adalah perasaan fatigue seperti lemas dan tidak bertenaga. Akibat yang dirasakan adalah merasa letih dan penurunan kemampuan kerja fisik, gangguan pemenuhan nutrisi, gangguan tidur, mempengaruhi perfusi cerebral dengan rasa pusing. Untuk respon keputusasaan itu ada dua juga, ada respon adaptif dan respon maladaptif. Untuk responnya itu ada seperti tadi, itu ada menyendiri, otonomi, kerjasama, dan independen untuk respon adaptifnya. Untuk respon maladaptifnya, menarik diri, ketergantungan, manipulasi, dan curiga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengkajian. Yang pertama ada identitas pasien. Identitas pasien merupakan suatu sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya, sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Identitas pasien berisi yang pertama ada nama pasien, yaitu saudara KH dan saudara FH. Umurnya tidak terkaji, suku atau bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan siswa, alamat Gresik, sumber biaya tidak terkaji. Lanjut. Untuk yang kedua, riwayat kesehatan, informasi yang diperoleh dokter atau perawat dengan cara menanyakan pertanyaan tertentu dan pasien dapat memberikan jawaban yang sesuai. Riwayat kesehatan terdiri dari yang pertama, keluhan keluhan utama itu tidak terkaji, yang kedua riwayat penyakit sekarang tidak terkaji, yang ketiga riwayat kesehatan dahulu tidak terkaji, yang keempat riwayat kesehatan keluarga tidak terkaji, yang kelima riwayat kesehatan sosial tidak terkaji. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, langsung saja untuk data-data yang ditemukan. Yang pertama mengatakan secara verbal ketidakmampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Sulit berkonsentrasi ditunjukkan oleh kedua siswa ketika berada di kelas, baik siswa KH dan siswa FA.
nampak kesulitan memusatkan perhatiannya dan berkonsentrasi untuk satu hal atau satu kerjaan. Dari bukti observasi terlihat bahwa siswa hanya mampu berkonsentrasi dalam waktu yang amat singkat, yaitu kurang dari 5 menit. Selanjutnya, untuk data-data yang ditemukan yang kedua yaitu mengatakan tidak dapat menghasilkan sesuatu, siswa KH dan FA nampak sedikit antusias belajar di kelas ketika pelajaran praktik tata busana, karena praktik tata busana adalah salah satu pelajaran yang mengharuskan siswa praktik secara langsung dan tidak berada di kelas. Selain itu, siswa akan nampak bermalas-malasan dan tidak antusias. Tindakan penanganan atas perilaku siswa tersebut tidak terlalu nampak sama seperti pada perilaku sebelumnya. Akan tetapi, pada pelajaran praktik tata busana, teguran dari guru sempat diberikan pada siswa yang nampak kurang cekatan dan mulai tertinggal dari teman-temannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk mengatakan tidak mampuan perawatan diri tidak terkaji, lalu tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan tidak terkaji, segan mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, tertutupnya siswa terhadap lingkungannya menegaskan pula bahwa siswa kurang mampu menunjukkan apa yang ia rasakan, alami, dan jalani, sehingga hal ini menyulitkan orang-orang di sekitarnya untuk menyadari dan memberikan bantuan jalan keluar. Lalu ada apatis pasif, siswa bermalas-malasan dan tidak antusias dalam melakukan praktikum. Selanjutnya, lalu ekspresi muka murung, siswa nampak lesu dan tidak bersemangat mulai dari siswa masuk gerbang sekolah atau dari pagi hari. Perilaku ini tidak selalu nampak tiap harinya, akan tetapi cukup sering nampak. Apabila siswa menampakkan perilaku ini, maka aktivitas belajar siswa di kelas akan terganggu. Berbicara dan gerak lambat tidak terkaji, nafsu makan tidak ada atau berlebihan tidak terkaji. Next. Baik, lalu ada tidur berlebihan. Perilaku tidur di kelas ini adalah perilaku siswa yang cukup sering ditampakkan. Siswa dengan terang-terangan merebahkan tubuhnya ke bangku dan memejamkan mata selama beberapa saat, bahkan hingga jam pelajaran usai. Siswa menunjukkan perilaku ini di siang hari, tetapi akan lebih parah bila pada saat jam pelajaran di siang hari, di mana siswa akan langsung merebahkan tubuhnya sesaat setelah guru membuka pelajaran. Lalu menghindari orang lain, siswa KH dan FA nampak terisolasi dari kelompok kelasnya dan kurang berbaur dengan lingkungan sekitar. Kedua siswa tersebut lebih sering nampak sendiri atau dengan satu atau dua orang temannya saja. Baik, untuk faktornya secara biologis, tidak ada riwayat keturunan, salah satu atau kedua orang tua menderita gangguan jiwa. Untuk gaya hidup, tidak merokok, alkohol, obat, dan zat adiktif, dan pengalaman penggunaan zat terlarang. Menderita penyakit kronis, riwayat melakukan general check-up, tanggal terakhir periksa. Untuk selanjutnya, tidak ada riwayat penderita penyakit yang secara progresif menimbulkan ketidakmampuan. Lanjut. Baik, untuk faktornya secara psikologis, yang pertama pengalaman perubahan gaya hidup akibat lingkungan, yang kedua ketidakmampuan mengambil keputusan dan mempunyai kemampuan komunikasi verbal yang kurang atau kurang dapat mengekspresikan perasaan terkait dengan penyakitnya atau kondisi dirinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pola asuh orang tua pada saat klien anak hingga remaja yang terlalu otoriter atau terlalu melindungi atau menyayangi. Motivasi penerima umpan balik negatif yang konsisten selama tahap perkembangan balita hingga remaja. Kurang minat dalam mengembangkan hobi dan aktivitas sehari-hari. Pengalaman aniaya fisik baik sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Self-controlnya kontrol, tidak mampu mengontrol perasaan dan emosi, mudah cemas, rasa takut akan tidak diakui, gaya hidup tidak berdaya, kepribadian mudah marah, pasif, dan cenderung tertutup.
Baik, selanjutnya untuk faktor presipitasi secara biologis mengalami gangguan tidur atau istirahat, kurang mampu menyesuaikan diri terhadap budaya ras etnik dan gender, adanya perubahan gaya berjalan, koordinasi, dan keseimbangan. Lanjut. Secara biologis, perubahan gaya hidup akibat menderita penyakit kronis tidak dapat menjalankan pekerjaan, hobi, kesenangan, dan aktivitas sosial yang berdampak pada keputusasaan. Konsep diri, gangguan pelaksanaan peran karena ketidakmampuan melakukan tanggung jawab peran. Kehilangan kemandirian atau perasaan ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya untuk asuhan keperawatan yang pertama yaitu diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatan pertama, keputusan berhubungan dengan pembatasan aktivitas jangka panjang dibuktikan dengan siswa tertutup terhadap lingkungan, tidak mampu menunjukkan perasaannya, dan siswa terlihat kurang berinteraksi pada sekitar. Yang kedua, ketidakberdayaan berhubungan dengan interaksi interpersonal tidak memuaskan, dibuktikan dengan siswa mengeluh beratnya kehidupan di pondok, perilaku tidur di kelas, dan siswa terlihat sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, SLKI-nya Harapan dengan kode L09068. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, harapan meningkat dengan kriteria hasil, keterlibatan dalam aktivitas meningkat, inisiatif meningkat, minat komunikasi verbal meningkat, adek daftar menurun, pola tidur membaik. Psikinya dukungan emosional, kode I09256. Observasi, identifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien, identifikasi hal yang telah memicu emosi. Terapeutiknya fasilitasi mengungkapkan perasaan, buat pernyataan suportif atau empati, lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan, tetap bersama pasien dan pastikan keamanan, kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. Selanjutnya, edukasinya jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu, anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami, anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respon yang biasa digunakan, ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Kolaborasinya rujuk untuk konseling jika perlu. Baik, untuk SLKI-nya keberdayaan untuk kodenya L09071 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam. 1. Pernyataan mampu melaksanakan aktivitas meningkat, berperan dalam perawat meningkat, pernyataan frustasi menurun, tertekan menurun, kekasihan menurun. Lanjut, Mbak. Perasaan lanjut lagi. Promosi harapan untuk kodenya I09307, observasi harapan pasien dan keluarga dalam sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting. Panduan mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. Untuk yang ketiga, libatkan pasien secara untuk yang keempat, kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. Untuk keenam, ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Lanjut, Mbak.
Untuk edukasinya, anjurkan mengucapkan perasaan, anjurkan mempertahankan hubungan, anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik, latih menyusun tujuan yang sesuai dengan harapan, latih cara mengembangkan spiritual diri, latih cara mengenang dan menikmati masa lalu. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu ketidakberdayaan dan keputusasaan merupakan kondisi psikologis yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Ketidakberdayaan adalah persepsi individu bahwa tindakan atau perilaku yang dilakukan tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Sedangkan keputusasaan merupakan penilaian negatif terhadap hasil yang akan dicapai. Faktor predisposisi terhadap ketidakberdayaan dan keputusasaan meliputi faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan faktor presipitasi dapat merangsang timbulnya kondisi ketidakberdayaan dan keputusasaan yang juga melibatkan faktor internal dan eksternal. Untuk sarannya, pentingnya pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi ketidakberdayaan dan keputusasaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Yang kedua, perlu adanya pendekatan yang holistik dalam penanganan kondisi ketidakberdayaan dan keputusasaan dengan melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Ketiga, pentingnya pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor predisposisi serta mengelola faktor presipitasi secara proaktif, dan yang terakhir, perluasan pemahaman masyarakat tentang ketidakberdayaan dan keputusasaan untuk mengurangi stigma terhadap individu yang mengalami kondisi tersebut. Baik, berikut daftar pustaka. Daftar pustaka, mungkin teman-teman ada yang ingin kepo melihat, bisa dicari. Baik, selesai sudah presentasi kami dari kelompok 3. Selaku moderator, saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun dari saya atau rekan-rekan yang lainnya. Untuk pertanyaannya, kami membuka maksimal 2 pertanyaan. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.